Baik, yang ini ada kita lebih detail lagi dalam seismik refraksi dari hukum Snell mengatakan bahwa sin I barangkali sin I1 ya. Sin I berapa? Sin I barangkali itu apa yang ini ya. Oh yang ini secara umum sin I1 dibagi sin sudut sin I0 barangkali ya ini ya, supaya ini kelihatan I1-nya ini. Sin I1 itu sama dengan V1 per V2 ya. V1 mana ini? V2 ini, dimana V2 itu biasanya lebih besar daripada V1 ya. Sin I0 katakanlah ini I0 barangkali ya, supaya universal I0 ya, per sin I1 dan V1 per V2. Nah, apa yang terjadi kalau ininya dibiaskan 90 derajat seperti halnya ini ya. Jadi ini akan menjadi kalau I1-nya 90 derajat, maka ini I0-nya itu akan menjadi I kritis istilahnya ya. Nah, ketika 90 derajat dia akan dibiaskan sejajar lapisan ini terus ya, dan ada beberapa bagian yang naik ke atas. Nah, yang ke atas inilah yang kita ambil di permukaan, sehingga apa yang kita lakukan di permukaan itu akan mencerminkan apa yang ada di bawah. Itu kira-kira prinsip dari seismik refraksi ya. Jadi kita hanya mengukur di atas saja, di sini ditaruh geopon barangkali di situ ya namanya, dan akan menerima sinyal dari bawah. Nah, sinyal yang ditangkap itu nanti akan kita hitung mencerminkan apa yang ada di bawah sini ya. Jadi kita tangkap ini sinyal di sini, nanti akan mencerminkan di bawah. Inilah teori yang akan mendasari semuanya ini. Jadi ingat-ingat kita ini ahli bawah permukaan, melihat di bawah permukaan dengan hanya mengukur di atas saja ya. Nah, kemudian di garis bawahi ketika melewati sudut kritis itu sudutnya adalah ini adalah sin 90 adalah V1 per V2 ini ya. Nah, kapan dia terjadi refraksi kritis dan tidak dan sebagainya nanti kita bahas. Kalau dia itu ini memenuhi I kritisnya adalah I1-nya itu I1-nya itu adalah 90 derajat. Nah, tadi kita juga membahas bahwa ketika sinar itu melewati sudut ini kritis atau apalah namanya, bisa direfleksikan ke atas, bisa diteruskan ya, seperti ini. Nah, apa yang terjadi refleksi adalah kalau sudut ini sama dengan sudut ini ya, dan sinar yang lain adalah menembus ke sini terus ya, ke atas juga, itu namanya refraksi ya, ke sini terus ke atas, itu namanya refraksi dan seterusnya ini. Nah, kalau refleksi tidak akan seperti ini ya. Jadi ketika dia nyentuh suatu benda langsung dipantulkan dengan sudut kritis sama dengan ini gitu ya. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa yang refleksi ini sama juga dengan sudut refraksi yang ini ya, sama juga dengan ray yang direfraksikan. Inilah yang disebut X kritik, dimana uh, dimana gelombang refraksi dan refleksi itu tiba pada tempat yang sama dan pada waktu yang sama ya. Nah, kita lihat berapa sih sudut kritik. Jadi dengan rumus tangan aja mudah ya. Tangannya seperti ini, tangan sudut kritik gitu. Ini S kritiknya dibagi dua ya. Nah, maka tangan sudut kritis itu adalah OR ini, OR aksen dibagi dengan H1. Berapa OR aksen? Setengah S kritik yang ini. Berapa H1 adalah yang ini. Jadi kalau di atas permukaan kita ada geopon yang menunjukkan refraksi-refleksi bersatu, maka masuk S kritik. Ya, kita akan tahu
es kritiknya, kemudian geopon di atas permukaan akan merekam waktunya, ya, akan merekam waktunya. Kemudian berapa sudut kritik? Sudut kritik adalah sin V1 per V2, ya. Nah, dengan demikian nanti ini akan berguring dari pengetahuan es kritik yang kita tangkap tadi, dari pengetahuan V1 V2, maka kita akan tahu berapa kedalamannya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mengetahui V1 dan V2, ya. Bagaimana kita mengetahui V1 ini dan V2 dari data yang di atas untuk bisa menghitung kedalaman dari jarak kritis. Karena dari sini hanya diketahui X saja di sini X kritik, ya. Dan kemudian ada T-nya, ya. Maka kuncinya adalah dari T dan X ini kita harus mencari berapa kecepatannya. Nah, ini ada exercise 1 ketika kita melewati formula yang baru saja diberikan, ya. Jadi kita punya interface seperti ini, di mana ini ada V1 kecepatannya, yang kedua ada V2 kecepatannya, ya. Kemudian ada asumsi ini H1. Nah, dari formula yang tadi diberikan, kita harus membuat berapa sudut kritisnya, berapa jarak kritisnya, ya. Jadi sudut kritis yang ini, di mana gelombang refraksi sama refleksi itu menempuh jalur dan waktu yang sama, ya. Kemudian jarak kritis adalah jarak dari sumber getaran, bisa dinamit, bisa water gun, bisa kemarin kuliah ini namanya apa, white drop gitu ya. Nah, white drop ditembakkan di sini, door gitu ya, mengalir ke sini dan ke atas, ini yang diterima, ya. Jadi dihitunglah sudut kritisnya berapa ini, terus jarak kritisnya berapa ini, dari data ini saja, ya. Oke. Berikut ini ada cara lain untuk menghitung jarak kritis, ya. Tujuannya adalah untuk supaya kita lebih langsung, taktis dan praktis menghitung sudut kritis, ya. Kalau tadi kita pertama-tama melakukannya adalah kita harus tahu sudut kritis dengan cara menghitung sudut kritis dari hukum Snell. Sin I kritik sama dengan V1 per V2, ya, seperti ini, hukum Snell. Kalau sudah mengetahui hukum kritis, kalau mengetahui sudut kritis, maka kita akan bisa tahu berapa tang I kritisnya, ya. Kemudian H1-nya bisa kita hitung karena X kritisnya diketahui, ya, dan sebagainya. Maka kita bisa H1, ya. Atau mencari S kritiknya, kalau ini diketahui, H1-nya tadi dimasukkan, kemudian angka 2-nya dimasukkan, maka kita akan dapat. Nah, sekarang alih-alih kita menghitung ruwet mencari sudut kritis dulu, kemudian mencari tangen, kita bisa mencari sesuatu yang direct. Karena dari hukum sinus kosinus di sini, ya, bahwa sin I kritik adalah V1 per V2. Sedang cos I itu adalah cos I itu bisa diperoleh dari hukum cos kuadrat I plus sin kuadrat I itu sama dengan 1. Jadi kalau sin I yang ini akan kita hitung, maka kita akan bisa menghitung berapa cos I, ya, dari V1 per V2. Jadi ini adalah 1 minus akar dari V1 kuadrat per V1 per V2 kuadrat. Hasil rasio tadi adalah ini. V1 per V2 adalah V1 per akar dari V2 kuadrat min V1 kuadrat. Silakan dihitung, ya. Dan cos I di sini adalah seperti tadi, ya. Seperti tadi ini 1 minus kuadrat. Hasilnya seperti ini, ya. Dan kalau ini sudah jadi, karena hubungan tangen seperti ini, maka kita tinggal masukkan saja S kritik sama dengan ininya beralih ke arah kanan, angka 2-nya naik ke arah sana, jadi angka 2-nya di sini. Yang di bawahnya adalah tinggal tangen ini saja. Hubungan tangen adalah V1 kuadrat per V1. Wah, ini ada kurang, ya. V1
sorry. Berikutnya adalah tentang bagaimana kita ngeplot data, ya. Jadi kalau kita sudah punya data, ya, data itu dalam bentuk tabel biasanya, ya, dalam bentuk tabel. Katakanlah ini ada tabel X dan Y, ya, seperti ini. Ini point, ini X, ini time, ya. Titik 1, titik 2, 3, ya. X nya katakanlah 5 meter, T nya katakanlah 2 milisekund, ya. Ini dalam bentuk biasanya milisekund ini, ya, kecil sekali 2 milisekund, ya. Jadi 1 sekon adalah 1000 milisekund, ya, kecil, ya, 1 sekon ini. Oke, misalnya ini katakanlah X2 nya 10 meter, ini katakanlah 2,5 milisekund, ya. Ini juga 15, ini katakanlah 2,7. Nah, ini kita plot, ini 5 meter misalnya nih. Kita ambil dari sini, diplot di sini 5 meter, diplot. Ini harganya 2, ya. Yang 10 meter ini diplot 2,5, ya. 15 misalnya, ini. Nah, ini kira-kira kita buat plot seperti ini, ya. Oke, itu yang pertama, ngeplot. Yang kedua yang kita akan bahas adalah apa yang disebut intercept time, ya. Jadi kalau nanti berhasil ngeplot seperti tergambar di sini kurvanya, ini namanya direct wave, ya. Ini namanya refracting wave, ya. Jadi kalau saya gambar seperti ini, ini ada interface misalnya gitu, ya, ada interface. Maka yang disebut direct wave ini dari sumber, ini ada geopon barangkali ini seperti ini, ya. Ini disebut direct wave ini. Gambarnya yang ini kalau kita plot, ya. Jadi dari hubungan ini kan waktu nih T, ya. Kalau saya boleh gambar seperti ini, ya. Ini adalah dt, sedang ini adalah dx, gitu. Nah, ini kan sama dengan seper v, ya, gitu kan. Nah, ini direct wave ini, ya. Ini yang refracting wave ini adalah gelombang yang datang dari interface yang kalau kita lihat di bawahnya, ya. Jadi kalau saya gambar yang refracting wave ini harus ke arah bawah, baru naik ke atas, ya. Nah, ini yang biru ini. Nah, ini yang refracting wave ini adalah di sini. Nah, kalau kita plot, ya, apakah direct wave bisa kelihatan? Bisa saja, ya, kalau si gelombangnya ini bisa kelihatan, ya. Ini V1 terus ini, ya. Ini lama terus. Ini juga terus. Tetapi yang kita lihat adalah yang paling cepat dalam atau yang paling cepat yang ini, ya. Jadi alih-alih pakai direct wave yang orange ini, kita bisa nyuplik yang ini karena ini yang nanti yang paling jelas, ya. Ini jelas dari rekaman. Jadi yang melewati yang biru ini, ya. Ini yang refracting. Jadi ini yang refracting. Enggak, maaf kali ini. Ini refracting. Ya, direct, sorry ini, ya. Yang ini direct wave, ya. Sedang yang satu lagi adalah yang refracting wave. Jadi yang biru ini, ya. Oke. Itu kalau kita sudah mantap, baru kita membahas yang lain lagi, ya. Ya, membahas yang lain lagi, yaitu tentang apa yang disebut intercept, ya, yang disebut intercept, ya. Jadi tadi kita telah menggambar refracting wave, ya, yang ini, yang biru ini.
Nah, seandainya kita teruskan ini yang disebut intercept ini. Lambangnya adalah T1 ini. Intercept time. Jadi dihitung aja interceptnya berapa sih? Dihitung skalanya berapa waktu di sini. Ya. Itu yang disebut intercept time. Ya. Terima kasih. Nah, mari kita membuat exercise yang kedua, yaitu ngeplot di kurva Tx itu. Jadi ini ada x-nya, ya. Ini ada waktunya dalam milisecond, ini jaraknya dalam meter, ya. Ini dalam meter ini. Ini jarak dalam meter, ya. Ingat-ingat satuannya ya. Kalau ekuivalensinya meter dan second, ya. Dalam sistem MKS itu meter second. Tapi kalau second ini kan nolnya ada 3, jadi sangat kecil, ya. Jadi untuk supaya ini kelihatan dibuat milisecond saja, ya. Tapi ingat-ingat meter per detik nanti kalau kecepatan itu, ya, bukan meter per milisecond tapi meter per detik. Oke, nanti silakan diplot ini. Ini ada x, jadi nanti dibuat suatu kurva, ya, seperti ini misalnya, ya. Ini misalnya. Nah, diusahakan kurvanya dalam berbentuknya seperti ini walaupun kelihatan jelek gitu. Nah, jadi proporsinya ini untuk t, ya, time, ini untuk x. Jadi yang atas lebih panjang daripada yang ke samping ini. Tujuannya adalah supaya bisa kita melihat kecepatan lebih jelas, ya, daripada kita menggambarnya seperti ini, ya. Ininya pendek, ininya panjang gitu, nggak kelihatan itu, ya. Supaya kelihatan. Jadi silakan diplot ini, ya. Ini untuk x-nya, ya. Ini untuk t-nya, untuk exercise ini.